Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Ikutin kakak ya. Kita berdoa, sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kita. Ikutin kakak. Bapa kami di surga, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati kami dari hari yang lalu sampai pada saat ini. Tuhan telah menemani kami di dalam tidur kami, dan Tuhan telah bangunkan kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas pagi yang indah, dan napas kehidupan Tuhan berikan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan untuk kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar Tuhan, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti isi firman-Mu dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan buat kita minggu ini yaitu tertulis dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Yuk adik-adik TK kita sama-sama baca ayat 36 ya, ikutin Kak Dewi. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Adik-adik kelas 1, sudah disiapkan Alkitabnya? Ya, ayo dibuka Alkitabnya. Matius 26 ayat 37. Kita sama-sama ya dek, kita membaca. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Adik-adik kelas 2, kita baca ayat 38 sampai 39 ya. Siapkan Alkitabnya, kita baca sama-sama. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." 39 ya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Adik-adik kelas 3 dan kelas 4, sama-sama kita membaca ayat mulai dari ayat 40 sampai dengan 42. Siapkan Alkitabnya ya. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Di ayat yang ke-42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Anak kelas 5, kelas 6 semuanya kita sama-sama membaca ayat Alkitab kita hari ini ya. Semuanya. Ayo, berarti semuanya harus sudah siap dengan Alkitabnya. Kita membaca dari Matius 26 ayat 43 dan 44. Kita sama-sama mengucapkan. "Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga." Adik-adik kelas 7, kelas 8, kita sama-sama membaca ya dari Matius 26 ayat 45 dan 46. Baik ya adik-adik, kita sama-sama membaca, adik di rumah, kakak di sini. 1, 2, 3. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Saya memerankan Tuhan Yesus. Saya Petrus. Saya Yohanes. Saya Yakobus. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk. Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus,
dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena dia tahu bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Kemudian Tuhan Yesus sujud dan berdoa kepada Bapa di surga. Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-Nya. Tetapi mereka tidur, dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus kembali berdoa dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus menemui murid-Nya, tetapi mereka masih tidur karena mengantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa. Dan sangat sedih karena begitu berat beban yang ditanggungnya sehingga peluhnya bagaikan titik-titik darah. Malaikat dari surga memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membangunkan murid-murid-Nya. Dan berkata bahwa sebentar lagi Ia akan datang. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang sudah diambil dari kitab Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Adik-adik di Horong 1, siapa yang pernah ke taman? Ya, bagus. Ke taman apa aja? Ke taman bermain. Benar, ke taman mana lagi? Ya, ke
taman bunga. Kalau adik-adik ke taman ngapain? Kalau ke taman bermain itu adik-adik ngapain? Betul, main ayunan, main perosotan. Iya, betul sekali. Bagus adik-adik. Nah, kalau kalian pergi ke taman bunga, ngapain di sana? Benar itu, melihat taman-taman bunga. Bunga-bunga yang indah, banyak bermekaran. Khususnya di Horong 1. Kalian sangat-sangat rindu dan sangat senang kalau pergi ke taman. Apalagi di tempat taman bermain. Senangnya hatinya, senang hati kita untuk bermain ayunan, bermain perosotan, main petak umpet. Sungguh amat senang. Tahu gak adik-adik? Tuhan Yesus juga pernah pergi ke taman Bukit Zaitun. Namanya apa? Taman Getsemani. Taman Getsemani itu di atas bukit. Di sana ada pohon zaitun, pohon kurma. Ngapain Tuhan Yesus pergi ke sana? Adik-adik mau tahu? Tuhan Yesus pergi ke sana untuk berdoa. Nah, adik-adik, kita boleh berdoa di mana saja, ya. Kita boleh berdoa, tapi sikap berdoa, bagaimana adik-adik sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik boleh berdoa setiap saat. Adik mau ke sekolah, adik mau makan, adik mau tidur, adik baru bangun tidur, selalu berdoa dan serahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan selalu mendengarkan doa kita, karena doa adalah napas kehidupan. Nah, adik-adik, tadi Tuhan Yesus pergi kemana? Pergi ke Taman Getsemani. Ngapain di Taman Getsemani Tuhan Yesus? Berdoa. Jadi adik-adik harus tetap berdoa ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dengan siapa dia pergi ke sana? Dengan 11 muridnya. Tetapi yang pergi ke Bukit Zaitun adalah 8. Yang mengikuti Tuhan Yesus ke dalam Taman Getsemani hanya 3 orang. Yaitu siapa? Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Ya, 3 murid ini menemani Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus di dalam ayat ini dikatakan di Matius 39, Tuhan Yesus berdoa. Di dalam doanya ia mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tuhan Yesus berdoa seperti ini karena Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa Tuhan akan mengalami penderitaan. Setelah itu, setelah dia berdoa, Tuhan Yesus kembali melihat murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya tertidur, ya, sedang tertidur. Tuhan Yesus berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya, tapi memang di sini juga dikatakan di ayat 41, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Ini yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus yang 3 orang ini, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Mereka tertidur karena lelahnya mungkin menemani Tuhan Yesus karena waktu itu sudah malam. Ya, kembali Tuhan Yesus berdoa dengan doa yang sama, ya, dan mendapati kembali murid-muridnya tetap tertidur. Pada saat Tuhan Yesus berdoa yang ketiga kali dan menemukan murid-muridnya juga masih tertidur, maka ia katakan, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Jadi adik-adik, di sini bisa dilihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus
memiliki sifat kemanusiaan seperti kita, yaitu merasa capek, merasa lelah, padahal sesuatu yang penting akan segera terjadi. Ya, adik-adik, tadi kalian tentu sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Santi dan Kak Tami. Bagaimana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya naik ke Bukit Zaitun dan masuk ke Taman Getsemani. Ya. Yang dilakukan Tuhan Yesus di sana adalah berdoa. Berdoa kepada siapa adik-adik? Berdoa kepada Bapa di surga. Ya. Pada saat itu 3 muridnya tadi, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menunggu di dekat Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berdoa. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus sangat bersedih, sangat galau adik-adik, karena ada beban yang akan dipikul. Tuhan sudah tahu bahwa waktunya sudah dekat, Dia akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Saatnya akan tiba. Perasaannya sudah sangat sedih. Ya. Apa yang dilakukan ketika Tuhan Yesus dalam keadaan seperti itu? Tuhan Yesus pergi berdoa di tempat yang sepi, ya, tidak di tengah keramaian. Dia mau berdoa kepada Bapa di surga dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, tentu kita semua punya pergumulan. Apakah adik-adik sekolah minggu tidak punya pergumulan? Tentu punya. Apa macam pergumulan kalian? Contoh, ibadah sekarang di rumah ya. Kalau kita mau bangun, kadang-kadang kita masih ngantuk, malas mandi. Ya, itu adalah pergumulan. Kemudian, misalnya kita di sekolah akan menghadapi ujian, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi ada godaan iblis supaya kita malas. Itu pergumulan. Nah, di dalam pergumulan kamu, di dalam pergumulan kita, seperti Tuhan Yesus, apa yang perlu dilakukan? Kita datang kepada Bapa di surga, kita berdoa. Kita berlutut kepada Tuhan, berdoa dengan kesungguhan hati kita. Kita sampaikan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita sampaikan apa yang menjadi pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan kasih solusi. Ya adik-adik, dalam berdoa ini ada 3. Ya. Dalam berdoa ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, berdoa merupakan sumber kekuatan dalam menghadapi masa sulit. Ya. Jadi kalau kita dalam pergumulan tadi, ada persoalan, ada kesulitan yang akan kita hadapi, kita berdoa, lalu kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan jalan keluar. Tuhan, rohnya akan masuk ke dalam diri kita, memberikan pemikiran-pemikiran sehingga kita boleh mengatasi kesulitan kita. Ya. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Dalam berdoa tidak boleh memaksakan kehendak. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi, Tuhan meminta kepada Tuhan, tetapi janganlah kehendakmu, kehendakmu-lah Bapa. Ya, dalam berdoa kita naikkan pujian kepada Tuhan, kita sampaikan permohonan kita, tetapi yang menentukan, yang mewujudkan doa kita adalah Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Ya. Kemudian yang ketiga, semangat berdoa tidak dipengaruhi keadaan. Contohnya begini, aduh saya lagi senang-senang nih, mau bersyukur kepada Tuhan, doa. Atau hanya pada waktu sedih saja berdoa, tidak. Tapi berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Cara kita berhubungan dengan Tuhan, kapan saja, setiap waktu, setiap saat, ayo berdoa. Sama seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, menyampaikan semua pergumulannya kepada Tuhan, menyampaikan semua permohonannya kepada Tuhan, dan menunggu
keputusan dari Tuhan. Ya, rencana boleh manusia tentukan, tapi rencana boleh dipikirkan oleh manusia, tapi yang menentukan adalah Tuhan Allah. Ya adik-adik, jadi kita saat ini banyak sekali pergumulan. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, banyak sekali adik-adik. Orang tua kita perhatikan. Mungkin orang tua kita tidak menyampaikan ada banyak kesulitannya. Tapi adik-adik harus bisa melihat itu. Kita berdoa kepada Tuhan, kita doakan, ya. Sekolah kita sekarang tidak bisa lagi seperti biasa. Harus di rumah. Kamu baik-baik, ya. Kamu baik-baik. Orang yang setia berdoa kepada Tuhan, orang yang setia berkomunikasi dengan Tuhan pasti mampu melakukan yang baik. Setiap minggu kakak sekolah minggu mengatakan, lakukan yang baik, lakukan yang baik. Ada apa sih dengan berbuat baik ini? Kok selalu disuruh? Nah, karena orang yang dekat dengan Tuhan pasti mampu melakukan yang baik, ya. Dan orang yang melakukan kebaikan ini biasanya diserang loh sama iblis adik-adik, supaya kita malas, supaya kita ngantuk. Seperti murid-murid tadi, mereka ngantuk. 3 kali Tuhan Yesus berdoa, balik lagi melihat murid-muridnya, tetap mereka dalam keadaan mengantuk. Jadi mari tetap setia kepada Tuhan, tetap setia berdoa, tetap setia berkomunikasi dengan Tuhan, supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Matius 26 ayat 41. Dibuka ya Alkitabnya, Matius 26 ayat 41. Kita sama-sama, 1, 2, ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Jadi kita mau tutup ibadah kita berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami Bapa. Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami belajar menghadapi pergumulan dari Tuhan, supaya kami senantiasa menyampaikan kepada Bapa di surga segala pergumulan kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati adik-adik semua, Engkau yang memberkati kami semua. Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Spirit.